Shalom seluruh jemaat GBI Rayon 1I dimanapun setiap kita berada. Bahkan Bapak Ibu yang bersama-sama menyaksikan live streaming pada hari ini. Saya ucapkan biar setiap kita terus dalam keadaan yang baik, tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari hari ini kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena saya percaya waktu kita mengucap syukur dalam keadaan masa sulit seperti saat ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu baik dan tidak pernah berhenti untuk mengasihi setiap kita. Yang percaya boleh sekali lagi katakan amin. Sambil tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini ada satu nama yang berkuasa, satu nama yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap kita, yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari nyanyikan bersama-sama. Let's sing it out. Dengan segenap imanmu katakan, God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. 'Cause I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. In Jesus' name. Mari lebih lagi angkat suaramu, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. Say I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ in me, and I am here in Jesus' name. In Jesus' name. Sambil tepuk tangan sama-sama. Engkau Tuhan yang dahsyat. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, heaven is defeated. Shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, resurrection power of Christ, alive in me, and I am free. Woo! I will live, I will not die. I will declare and lift you high.
God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Mari sekali lagi sambil lompat sama-sama. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Yang percaya kasih tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat buat kami. Engkau Allah yang berperang bagi setiap kami. Haleluya. Mari hari ini bawa segenap kerinduan hatimu untuk senantiasa senangkan hati Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ini kami saat ini Tuhan. Kau hadir melawat kami, Kau hadir memenuhi setiap kami, Yesus Tuhan. Oh, oh, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ini janji setiap kami Tuhan, senantiasa mengiring-Mu dalam sepanjang hidup kami. Mari sama-sama angkat pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sambil angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi kami,
bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan bagi kami, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup kami mengasihi Engkau. Kasih-Mu dicurahkan, ini segenap kerinduan kami. Mari nyanyikan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah hanya Engkau Yesus. Oh haleluya, sepanjang umur hidup kami, oh sepanjang umur Mari terus masuk dalam hadirat-Mu, mari terus sembah.
Terus sembah Dia, terus sembah Tuhan. Oh, Roh Kudus terus mengalir, Roh Kudus terus menjamah kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selama-lamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, Engkau layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu,
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, dengan segala hormat kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan sabda-Mu, ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan firman ini akan memberikan kekuatan baru bagi setiap kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu hari ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Rayon 1I dimanapun berada. Saya percaya setiap kita diberikan kekuatan selalu oleh Tuhan di masa sukar yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, yang paling sulit dalam hidup ini adalah menangkap pesan kasih ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berada di titik terendah dalam kehidupan ini. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan izinkan apa yang sedang terjadi hari ini, Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan kita mengalami banyak hal. Kita semua percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, mari lewat peristiwa ini kita akan belajar dari seorang tokoh namanya Ayub, ya. Namanya Ayub, dan bagaimana Ayub bisa memahami pesan kasih di masa krisis dalam kehidupannya. Nah Bapak Saudara, kita tahu bahwa kitab Ayub itu terdiri dari 42 pasal. Pasal pertama ayat kedua itu merupakan prolog, proses di mana Ayub mulai diuji, permintaan iblis kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Pasal 3 sampai dengan pasal 37 itu manusia berbicara, mencoba mencari jawaban yang masuk akal tentang peristiwa yang sedang dialami Ayub. Jadi 35 pasal manusia berbicara dan tidak pernah terjadi sesuatu. Bukankah yang sedang terjadi hari-hari ini, semua orang, semua bangsa sedang mencari jawaban yang masuk akal tentang peristiwa yang kita alami. Karena peristiwa ini bukan hanya dialami bangsa Indonesia saja, tapi bangsa-bangsa mengalami, semua gereja Tuhan mengalami, dan pikiran manusia, logika manusia mencoba mencari jawaban yang masuk akal. Harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara, banyaknya manusia berbicara tidak mengubah situasi. Yang setuju katakan amin. Nah pasal pasal 38 sampai dengan pasal 41, Tuhan berbicara. Tuhan berbicara hanya 4 pasal di sana. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyatakan kuasa, tidak perlu banyak berbicara, ada kuasa yang bekerja, yang menyembuhkan, memulihkan Ayub. Nah kita tahu pasal 42, pasal terakhir dari kitab Ayub menjelaskan Ayub dipulihkan dan berumur panjang dan melihat keturunannya. Yang mau berumur panjang dan melihat keturunan kita, katakan amin. Saya percaya bahwa ketika kita mengalami ini, semua strata sosial mengalami, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana Ayub pasal 1, dijelaskan di sana bahwa Ayub itu berasal dari tanah
Us wilayah Edom, sebelah tenggara Laut Mati, itu sebelah utara Arabia. Nah, jadi latar belakang sejarah Ayub ini bersifat Arabia dan bukan Ibrani, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Ayub 1 ayat 1b itu menjelaskan karakter Ayub itu. Yang pertama dibilang Ayub itu saleh. Ayub itu jujur. Ayub itu takut akan Allah. Ayub itu menjauhi kejahatan. Nah, coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi yang Alkitab nyatakan tentang Ayub, ternyata kesalehan Ayub, jujurnya Ayub, takut akan Allahnya Ayub, menjauhi kejahatannya Ayub, bukan jaminan Ayub tidak mengalami pencobaan. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan ini akan lancar seterusnya, tetapi akan ada banyak proses, akan ada banyak sekolah kehidupan, dan Ayub mengalami ini. Bayangkan ya, dalam terjemahan King James Version dikatakan Ayub ini sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ayub ini sempurna. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara cek di dalam Ayub pasal 29 ayatnya yang pertama sampai ke-6, itu bicara soal masa remaja Ayub. Ayub pasal 29 ayat 1 sampai 6 dibilang begini. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Dari uraian pasal ini kita tahu sejak masa remaja Ayub bergaul karib dengan Tuhan. Tapi apakah jaminan ketika bergaul karib dengan Tuhan kita tidak mengalami sesuatu? Sama sekali bukan jaminan Bapak Ibu Saudara. Tapi jaminan pergaulan karib kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin kuat dalam segala situasi apapun. Semangat, katakan amin. Kalau Bapak Saudara perhatikan kembali ayat Ayub 1, ayat 2 dan seterusnya, dijelaskan bagaimana kayanya Ayub. Nah, jadi persoalan dengan posisi yang kita lihat Ayub tadi, ya Bapak Ibu Saudara, Ayub mengalami proses yang tidak mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Ayub, kita tahu kitabnya happy ending, berakhir dengan bahagia. Betul? Tapi waktu Ayub ngalamin, Ayub nggak tahu akhirnya bakal bagaimana. Sama dengan kita hari ini. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kondisi krisis yang sedang kita alami, COVID-19 hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tahu bahwa kapan virus ini berakhir? Nggak ada yang tahu. Tapi bagian kita adalah beradaptasi dengan musiman yang sedang kita alami hari-hari ini. Semangat, katakan amin. Ayub mengalami, diambil semuanya. Mudah bagi kita menangkap pesan kasih ketika kita diberkati. Ketika situasi tidak sedang seperti saat ini. Ketika pekerjaan dan usaha sedang lancar. Tubuh kita sehat, tidak mengalami apapun. Mudah bagi kita mengatakan Allah baik. Tapi ketika situasi seperti saat ini, seperti yang Ayub alami, bukan hanya anak-anaknya yang diambil, tetapi juga kekayaan yang sudah diberikan juga diambil kembali. Dan di situ dikatakan dalam fase-fase ini Ayub tidak berbuat dosa. Wow, saya pikir ini luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca ketika orang-orangnya Ayub datang dan memberitakan tentang anak-anaknya, tentang hartanya, Ayub itu yang dilakukan apa? Ayub sujud menyembah Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar hari ini bahwa situasi krisis yang kita alami hari ini seharusnya memunculkan keadaan kita sebagai penyembah Allah. Sehingga apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, dan jadilah kuat di dalam Yesus. Dua fase dialami Ayub. Di titik itu, titik terparah, terendah, titik nadir dalam hidupnya. Sampai Ayub mengalami penyakit yang parah, Bapak Ibu Saudara. Yang mungkin tidak tahu hari ini medis menyebutnya apa, tapi Alkitab menjelaskan bahwa untuk menggaruk rasa gatal itu harus pakai beling, Bapak Ibu Saudara. Artinya keadaan yang sudah kehilangan semuanya, kesehatannya pun diambil juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, apa yang sedang dialami. Mungkin ada orang tertentu yang sudah mengalami terkena virus COVID. Bukan hanya itu, mungkin hari-hari ini pekerjaan, usaha, seolah-olah semua terambil. Tapi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, dua fase Ayub alami. Di dua fase itu Ayub tidak berbuat dosa bahkan dengan perkataannya. Lalu dari kisah ini kita bisa menangkap pesan kasih apa yang Tuhan coba sampaikan kepada gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayakah kita di dalam setiap peristiwa selalu ada pesan kasih dari Tuhan yang ingin gerejanya menangkap, diinginkan Tuhan gerejanya menangkap pesan kasih ini. Gerejanya mengerti maksud Tuhan dari setiap yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar yang pertama dari kitab Ayub ini. Kita belajar hidup ini dalam kendali Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, Ayub 1 ayat 12 memberikan informasi kepada kita. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tahun 85 ayat ini dibilang begini. Maka kata Tuhan kepada si penggoda, baiklah lakukan apa saja dengan seluruh kekayaan Ayub. Lakukan apa saja, kata Tuhan, asal jangan kau sakiti dia. Lalu pergilah si penggoda dari hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6 dari pasal 2 dibilang begini. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Bapak Saudara, percayakah kita hidup kita dalam kendali Tuhan? Kedaulatan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Percayakah kita Bapak Ibu Saudara, masa sukar sekarang ini iblis untuk menjatuhkan cobaan kepada Ayub harus minta izin kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang lakukan, ambil kekayaannya. Nah dia dalam kuasamu, tapi jangan ambil nyawanya, jangan sakiti dia. Tidakkah kita merenung hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Bukankah Tuhan berbicara hal yang sama dengan hari-hari ini kepada kita? Bukankah mungkin dikatakan COVID-19 sedang dialami oleh bangsa-bangsa, dialami oleh gerejanya. Tapi saya mau bilang hari ini juga bahwa semua dalam kendali Tuhan. Dan tidak sehelai rambut kita, apalagi gerejanya, jatuh di luar kehendak Tuhan.
Semua kita percaya bahwa Allah berdaulat dalam hidup kita. Dan saya mau katakan gini, Tuhan punya waktu penyelamatannya tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya waktu penyelamatannya. Jadi saya mau bilang gini, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadikan doa itu gaya hidup, Bapak Ibu Saudara. Karena panggilan gereja adalah berdoa, dan Tuhan sedang membentuk itu hari-hari ini. Supaya kita mengalami kendalinya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Sehingga pada waktunya Indonesia pasti terbebas dari COVID-19. Pada waktunya bangsa-bangsa pasti terbebas. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, yang penting hari-hari ini untuk mengalami kedaulatan itu dalam hidup kita. Amos pasal 5 ayatnya yang keempat dalam terjemahan baru dibilang begini. Alkitab yang Bapak Ibu Saudara pegang itu terjemahan baru, dibilang begini, Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tahun 85, ayat ini dibilang begini. Tuhan berkata kepada umat Israel, kembalilah kepadaku maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu pegang kendali sampai detik ini. Hanya permintaan Tuhan hari-hari ini, cari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kok rasanya saya percaya bahwa orang-orang yang murni imannya akan muncul seperti emas. Gereja yang murni imannya akan muncul seperti emas. Dan di masa ini kedaulatan Tuhan yang akan mengangkat gerejanya untuk terangnya bersinar. Yang semangat katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saya sebut dengan kalimat gereja, saya tidak sedang menyebut organisasi, tapi saya menyebut kita sebagai gereja. Kita sebagai gerejanya yang hidup. Semangat katakan amin. Nah, saya teringat dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan dengan saya, pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan biasa. Semangat katakan amin. Nah, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Semua percaya bahwa masalah COVID-19 tidak melebihi kekuatan manusia. Semua akan terhenti seizin Tuhan. Ya, dibilang gini, sebab Allah itu setia. Allah itu setia. Dia tidak pernah menjanjikan kita nggak pernah alami ini. Nggak ada yang mengira di tahun 2020 pergantian tahun semua orang berdoa untuk yang terbaik di tahun 2020. Tapi bukankah banyak kita merasa yang terjadi semuanya tidak sesuai dengan yang kita doakan? Betul. Tapi Tuhan punya rencana. Dia setia, dia izinkan ini untuk memunculkan gereja yang murni. Dan dikatakan gini, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan bilang gini, waktu kamu dicobai, dia akan memberikan jalan keluar. Artinya ketika ada proses yang sedang kita alami hari ini, jalan keluarnya sudah tersedia. Wow, luar biasa. Mari kita menangkap pesan kasih Tuhan yang pertama, bahwa hidup kita dalam kendali Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua,
rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat pertama dibilang gini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bilang sama-sama saya sambil mengangkat tangan Bapak Ibu Saudaraku, aku tahu sekarang bahwa rencana Tuhan dalam hidupku tidak ada yang gagal. Wow, kasih tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu baik dalam rencananya, bukan rencana kita. Saya mungkin merenung gini, coba Bapak Saudara renungin deh. Waktu pergantian tahun dulu, tahun 2019 ke 2020, kita punya doa, masing-masing punya doa ya. Punya doa masing-masing, dan ingin tahun 2020 ingin A, ingin B, ingin C, dan ingin D, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali permintaan kita. Mungkin kalau di surga ada sekretaris, mungkin permohonan kita banyak diketik, udah di print out tuh banyak sekali. Mungkin berlembar-lembar, mungkin ribuan lembar. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, bahwa yang tidak gagal adalah rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Ya, kalau Tuhan sudah berencana, sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidup kita. Semangat, katakan amin. Walaupun situasi ini menggiring gerejanya untuk seolah-olah memiliki iman yang kandas, tapi saya mau bilang bahwa yang harus terjadi untuk gerejanya adalah rencana di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, Bapak Saudara, coba cek Yeremia 29 ayat 11. Itu dibilang gini, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan kepadamu. Nah, indah ayat ini diterjemahkan dalam terjemahan The Message dalam Alkitab bahasa Inggris. Kalimatnya dibuka dengan gini Bapak Ibu Saudara. I know what I am doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. Yang semangat katakan amin. Tuhan bilang gini, I know what I am doing. Tuhan tahu yang sedang dikerjakannya di dalam kemahatauan Tuhan. Dia tahu persis yang sedang dilakukannya. Bukankah Tuhan Yesus Tuhan yang kita sembah? Tuhan yang seumur kita mengiring Dia. Bukankah Tuhan kita hidup dan luar biasa? Dia maha tahu. Dan percayalah, mungkin hari ini sulit, tapi kita akan berakhir bahagia bersama Kristus. Semangat, katakan amin. Ayo gereja Tuhan, semakin kuat, semakin dahsyat. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Haleluya. Nah yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dari peristiwa yang sedang kita alami ini, berkorelasi dengan apa yang Ayub alami. Dikatakan gini, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibilang gini, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Wow! Ayub mengalami situasi yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari mulai anak-anaknya meninggal, hartanya terambil, mengalami sakit yang parah. Ya, dia mengalami peristiwa di titik terendah dalam hidupnya.
Rupanya maksud Tuhan adalah supaya Ayub mengenal Tuhan berhadapan muka dengan muka. Saya mau bilang, hari-hari Tuhan inginkan kita bertemu Tuhan muka dengan muka, mengenal Tuhan dengan benar. Setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai cara Tuhan menyatakan pernyataan-pernyataan yang hebat lewat umatnya. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita melihat Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bukankah kita terhitung dalam bilangan sejarah iman kita kepada Kristus? Semua nubuatan yang ada di dalam Alkitab, bukankah kita pelaku di dalamnya? Tuhan izinkan hal ini kenapa? Supaya kita mengalami Dia, mengenal Dia secara pribadi. Karena berakar dalam hubungan itu bukan bicara seberapa bagus kita bernyanyi, seberapa bagus kita berdoa. Tapi ini berbicara perjalanan kita hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Bukankah saat-saat ini di masa kita tahu bahwa Bapa kita menggandeng tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia menggandeng gerejanya. Dia bermaksud rancangan-rancangan yang luar biasa terjadi di dalam gerejanya. Lalu Bapak Ibu Saudara cek dalam kitab Ayub. Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-12. Wow, Ayub diberkati Tuhan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati Ayub, anak-anaknya lebih luar biasa lagi. Dan harta kekayaan Ayub berlipat kali ganda. Ayo Bapak Ibu Saudara, exciting, semangat. Jangan patah semangat. Tapi harus tetap bersemangat, bergairah dengan Tuhan. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak kita untuk membaca Mazmur 91 ayatnya yang ke-16. Dibilang gini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya percaya Tuhan Yesus mengenyangkan kita dengan panjang umur. Dan akan diperlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Kiranya ketulusan, kemurnian hati gerejanya akan membawa setiap gerejanya semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ibadah online ini, mari dengan segala hormat kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami gerejamu mengangkat tangan kami, tanda bahwa kami berserah dan percaya kepada Tuhan. Bahwa di masa sukar saat ini Tuhan, paling tidak ada 3 pesan kasih yang coba Tuhan sampaikan kepada kami. Yang pertama, kami menyadari bahwa hidup kami dalam kendali Tuhan. Yang kedua, kami menyadari tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan yang ketiga, kami menyadari bahwa Allah selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk memberikan kepada kami kesempatan untuk mengalami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kami dengan panjang umur. Dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini. Kiranya memberkati seluruh gereja Tuhan yang hari ini beribadah online. Berikan kekuatan baru di masa sukar ini. Berikan daya tahan ilahi untuk menyelesaikan masa sulit ini. Keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan penghiburan oleh kekuatan Roh Kudus. Menyertai setiap kita yang percaya. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom.